sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Kak Kutsiah sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada kakak pemateri pertama, Kak Maryam Jamilah, disilahkan. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam akan menjelaskan tentang pengertian bedah mayat terlebih dahulu. Jadi, bedah mayat atau yang sering dikenal dengan sebutan otopsi berasal dari kata oto dan opsis. Otopsi ini adalah suatu pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu, meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompetensi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah jirohah atau amaliyah bil al-jirohah, yang berarti melukai, mengiris, atau mengoperasi pembedahan, atau operasi pembedahan. Nah, bedah mayat ini dikenal oleh dokter Arab dengan istilah at-tashrih jistul al-mauta. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah autopsi, yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang mati untuk mencari sebab-sebab kematiannya. Kepentingan tertentu dalam proses otopsi ini bukan hanya digunakan untuk dunia ilmu kedokteran aja, tapi kepentingan hukum dalam proses pembuktian suatu perkara. Dalam terminologi ilmu kedokteran, otopsi atau bedah mayat ini berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal. Terus kita ngebahas tentang tujuan dari bedah mayat ini. Yang tadi udah dijelasin di atas, yang prosedur otopsi atau bedah mayat bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang, menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal. Jadi nggak ada yang tahu itu pembunuhan, bunuh diri, apa kecelakaan, dan gimana-gimana gitu. Nah, menurut Wigner, tujuan dasar dari otopsi adalah mengetahui penyebab dan cara kematian. Penyebab kematian adalah penyakit atau cedera yang menggerakkan rantai peristiwa yang menyebabkan kematian. Cara kematian adalah sistem klasifikasi untuk kematian alami, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan lain-lain. Gitu. Nah, ditinjau dari aspek dan tujuannya, bedah mayat ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama, ya Allah. Yang pertama, bedah mayat untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, tujuan untuk keilmuan, dan yang terakhir, forensik kehakiman. Yang pertama tadi, pendidikan, itu dilakukan oleh mahasiswa kedokteran dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh sebagai bahan praktikum dengan praktikum tentang ilmu viral tubuh manusia atau anatomi. Pasti kalau ada yang punya teman FK pernah dengar, gue lagi ujian anatomi nih gitu, ujian anatomi. Biasanya di semester awal gitu. Terus yang kedua, tujuan keilmuan, yaitu pembedahan yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal di rumah sakit setelah mendapat perawatan yang cukup dari para dokter. Penyakit yang menyebabkan kematian jenazah tersebut, sehingga kalau memang itu suatu wabah dan dikhawatirkan akan menyebar, bisa segera diambil tindakan preventif demi kemaslahatan. Preventif itu tindak pencegahan terhadap suatu penyakit yang dapat membahayakan di masa mendatang. Oke, dan yang terakhir itu forensik kehakiman, yaitu bedah mayat dengan tujuan untuk mencari kebenaran menurut hukum dari peristiwa yang terjadi, seperti dugaan pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Terus selanjutnya ada hukum bedah mayat. Hukum bedah mayat ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maryam. Akan saya lanjutkan hukum bedah mayat. Dalam permasalahan hukum ini, Majelis Ulama Besar di Saudi Arabia. Kak, suaranya kecil, Kak. Emang iya ya? Udah kedengeran belum, Kak?
Masih kecil, Kak. Bentar, keluar dulu, bentar. Dalam permasalahan ini, Majelis di Saudi Arabia telah melakukan pembahasan mengenai hukum bedah mayat dalam muktamar mereka ke-9 tahun 1396 Hijriah, yang melahirkan keputusan yakni untuk keperluan otopsi sendiri, baik otopsi forensik maupun otopsi medis. Maka Majelis Ulama Besar memutuskan boleh membedah mayat untuk keperluan tersebut, dengan pertimbangan adanya maslahat yang besar di balik otopsi ini. Karena otopsi forensik bertujuan untuk menegakkan hukum pidana sehingga terciptanya keamanan dalam masyarakat. Sedangkan otopsi medis bertujuan terjaganya masyarakat dari penyakit mewabah. Menurut pertimbangan majelis, kedua maslahat ini lebih besar dibandingkan dengan mafsadat membedah mayat. Jadi, bedah mayat untuk tujuan ini dibolehkan, walaupun mayat tersebut adalah mayat orang muslim ataupun mayat orang kafir maksum yang dilindungi oleh hukum Islam, seperti kafir zimmi. Adapun jenis bedah mayat yang kedua yaitu untuk belajar. Dalam hal ini, majelis mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya bahwa syariat Islam datang dengan tujuan membawa maslahat serta memaksimalkannya, dan menolak mafsadat serta meminimalkannya. Bedah mayat untuk belajar medis ini ada maslahat yang besar, seperti yang diketahui terkait dengan kemajuan dalam ilmu medis. Karena belum adanya hewan yang bisa menggantikan jasad manusia guna memenuhi kebutuhan pembelajaran ilmu ini. Syariat Islam sangat menghormati kemuliaan jasad muslim baik ketika masih hidup maupun sudah mati. Sedangkan proses bedah mayat pasti memperlakukan jasad tidak sesuai dengan kehormatannya. Tidak adanya keperluan yang mendesak untuk membedah mayat orang muslim karena memungkinkan untuk memperoleh mayat orang kafir yang tidak maksum. Dengan pertimbangan di atas, maka majelis memutuskan tidak boleh membedah mayat orang muslim ataupun orang kafir yang maksum untuk pembelajaran ilmu kedokteran. Yang digunakan cukuplah mayat orang kafir tidak maksum, seperti kafir harbi atau orang yang murtad. Dalam keputusan Majelis Ulama Besar tadi memuat beberapa alasan yang memperkuat maslahat untuk memperbolehkan membedah mayat. Di antaranya, yang pertama, dibolehkan membedah mayat wanita hamil untuk mengeluarkan janin yang kemungkinan besar akan hidup. Memang permasalahan ini sudah didebatkan oleh ulama terdahulu, namun menurut Majelis Ulama Besar tadi, pendapat paling kuat adalah yang membolehkannya. Kedua, diperbolehkan memakan mayat manusia dalam keadaan kelaparan yang mendesak. Seperti yang disebutkan dalam Raudatul Thalibin, apabila orang kelaparan sedangkan ia tidak mendapatkan makanan kecuali mayat orang maksum, maka halal baginya untuk memakan mayat tersebut. Walaupun boleh, namun hanya dimakan sebatas untuk menyambung hidup atau tidak sampai kekenyangan. Adapun daging mayat tersebut tidak boleh dimasak ataupun dipanggang, maka harus dimakan mentah-mentah. Karena dimakan dengan cara itu sudah cukup menyambung hidup. Adapun masalah larangan memutilasi mayat yang disebutkan dalam hadis tadi ternyata ada kalanya dibolehkan kalau memang diperlukan. Seperti hukuman yang dijatuhkan Rasulullah SAW pada kaum Uraniyin. Menurut madhab ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan Zahiriyah, mereka sepakat bila seorang kafir zimmi meninggal di tengah-tengah kaum muslimin, sedangkan di tempat itu tidak ada orang kafir zimmi yang mengurus mayatnya, maka kaum musliminlah yang menguburkannya. Seperti ia diperlakukan dengan baik pada masa hidupnya. Hanya saja madhab Hanafiyah menambahkan,
walaupun ia dikuburkan namun tidak diperlakukan seperti mayat orang muslim. Maksudnya tidak dikafani dan tidak dibuatkan lahat, hanya dimasukkan begitu saja. Ke dalam kubur. Adapun perlakuan terhadap mayat kafir harbi dan orang murtad, maka madhab Syafi'iyah menyatakan tidak wajib bagi kaum muslimin menguburkan mayat mereka. Namun bila hendak dikuburkan juga tidak mengapa, dengan tujuan agar kaum muslimin tidak terganggu dengan bau busuk bangkai mereka. Sedangkan madhab lainnya seperti Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, dan Zahiriyah bahwasanya pendapat mereka tetap sama dalam hal perlakuan terhadap mayat kafir harbi atau orang murtad, sebagaimana pendapat mereka dalam perlakuan terhadap mayat kafir zimmi. Yang keempat, pendapat para ulama. Beberapa imam madhab memberikan pandangannya berkenaan dengan permasalahan otopsi. Imam Ahmad bin Hambal berpandangan bahwa seseorang yang sedang hamil dan kemudian dia meninggal dunia, maka perutnya tidak perlu dibedah, kecuali sudah diyakini benar bahwa janin itu masih hidup. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa jika seorang hamil, kemudian dia meninggal dunia dan ternyata janinnya masih hidup, maka perutnya boleh dibedah untuk mengeluarkan janinnya. Begitu juga hukumnya. Jika di dalam perut si mayat terdapat barang yang berharga, maka perut si mayat dapat dilakukan pembedahan. Selain itu, Imam Malik juga berpendapat dalam ijtihadnya bahwa seseorang yang meninggal dunia dan di dalam perutnya ada barang berharga, maka mayat itu harus dibedah, baik barang itu milik sendiri maupun milik orang lain. Tetapi tidak boleh dibedah kalau hanya untuk mengeluarkan janin yang diperkirakan masih hidup. Imam Hanafi menambahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan Imam Malik, bahwa seandainya diperkirakan janin masih hidup, maka perutnya wajib dibedah untuk mengeluarkan janin itu. Jika diperhatikan pendapat para imam mujtahid tadi, bahwa yang dibahas hanyalah dua masalah saja, yaitu penyelamatan janin dan mengeluarkan benda berharga yang diduga berada di dalam perut si mayat. Mengenai otopsi untuk kepentingan penegakan hukum, kepentingan pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak dibicarakan dan tidak disinggung sama sekali. Hal ini disebabkan mungkin isu otopsi untuk penegakan hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang, sehingga imam madhab tidak membahas kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat sesuatu keadaan yang darurat. Seperti ad-daruratu tubihul mahdzurati, keadaan yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Idza ta'aradat mafsadatani aw dararani ru'iyya a'zamu ma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil. Ad-darurul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaffi. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudaratan yang lebih ringan. Dengan demikian, melakukan otopsi untuk kepentingan darurat dibolehkan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Pendapat yang membolehkan otopsi mendasarkan dalilnya kepada kemaslahatan atau masalih mursalah. Namun menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, masalih mursalah tidak layak menjadi dalil syar'i dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu permasalahan umat. Masalah mursalah dalam ilmu usul fikih bukanlah dalil syar'i yang kuat atau disebut dalil syar'i yang mukhtalaf fihi. Sumber hukum yang kuat menurut jumhur ulama adalah
yang tidak diperselisihkan oleh para ulama muttafaqun alaih, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kutsiah. Selanjutnya, Fatwa MUI tentang bedah mayat. Fatwa MUI nomor 19 tanggal 5 Februari 1988 menyebutkan bahwa penyelidikan ilmiah terhadap mayat tidak dilarang oleh Islam. Akan tetapi dengan syarat, setelah dipakai penyelidikan, mayat itu wajib dikuburkan. Komisi Fatwa MUI membuat keputusan dengan beberapa klausul. Pertama, hukum asal pengawetan jenazah adalah haram. Sebab jenazah manusia itu terhormat, sekalipun sudah meninggal. Dan orang yang hidup wajib memenuhi hak-hak jenazah. Salah satunya adalah menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. Kedua, pengawetan jenazah untuk penelitian dibolehkan, tetapi terbatas, muqayyad. Dengan ketentuan, penelitian itu bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan mendatangkan maslahat lebih besar. Memberikan perlindungan jiwa, bukan untuk praktek semata. Yang ketiga, sebelum pengawetan, hak-hak jenazah muslim harus dipenuhi. Misalnya dimandikan, dikafani, dan disolati. Pengawetan jenazah untuk penelitian harus dilakukan dalam batas proporsional, hanya untuk penelitian. Dan jika penelitian itu telah selesai, jenazah harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang terakhir, negara diminta membuat regulasi yang mengatur ketentuan dan mekanismenya. Kaidah dalam agama Islam, ulas Masdar F. Mas'udi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, menyebutkan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan terlarang. Organ tubuh dalam hukum Islam menyangkut manusia hidup karena terkait dengan jiwa. Sejauh ini belum ada aturan tentang donasi tubuh manusia setelah meninggal. Karena itu boleh dilakukan. Apalagi tujuan donasi adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Hal ini dihargai dan dinilai sebagai amal jariah. Izin penggunaan mayat bisa diberikan oleh pemilik tubuh saat masih hidup atau izin keluarga jika telah meninggal. Untuk mayat yang tak teridentifikasi, izin diberikan oleh pemerintah. Hal ini senada dikemukakan oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran jika mendonorkan tubuh, maka tubuh menjadi tidak lengkap saat menghadap Tuhan. Katanya, saat seorang meninggal dunia, jiwanya meninggalkan tubuh untuk menghadap Tuhan, sedang tubuh hancur bersama tanah. Jika disumbangkan untuk riset dan pendidikan yang bermanfaat bagi kemanusiaan, si pemilik akan mendapat pahala. Menurut Sekretaris Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Agus Purwadianto, Indonesia telah memiliki peraturan dan fatwa mengenai bedah mayat, antara lain Fatwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Kementerian Kesehatan nomor 4/1955 yang menyatakan bedah mayat hukumnya mubah, tidak diharamkan dan tidak dihalalkan. Dalam Fatwa nomor 7/1957 dijelaskan tata cara penggunaan mayat untuk kepentingan pendidikan. Selain itu, ada peraturan pemerintah nomor 18/1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis, serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang angkat pemukala di sini saya izin bertanya, apa perbedaannya otopsi klinis sama otopsi apa tadi saya tadi Kak? Otomis ya? Iya itu Kak. Anatomis. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum, Kak Sahula Hamidah izin bertanya. Iya Kak, silakan. Iya,
Tadi itu Hamidah sempat mendengar bahwasanya kita itu diperbolehkan untuk memakan daging manusia kalau memang itu darurat ya. Nah, yang menjadi pertanyaan Hamidah, mohon maaf ya atas keterbatasan ilmu Hamidah, nggak pernah mendengar bahwasanya kita itu boleh makan daging manusia gitu. Nah, baru di sini aja nih. Kemudian yang dimaksud makan daging manusia itu daging apa? Maksudnya daging orang lain gitu, yang diotopsi dari apa namanya orang lain yang sudah mati, kemudian dagingnya dimakan, ataukah bagaimana? Kalau misalkan orang yang hidup terus dimakan kan nggak mungkin ya, kopat. Terus ini gimana kira-kira? Mungkin mohon penjelasannya tentang kedaruratan memakan, diperbolehkannya memakan daging manusia. Itu aja. Terima kasih, Ya, Kak. baik, Kak. Ya. Bagi kakak pemateri, apakah ada yang ingin menjawab? Pertanyaan dari Kak Yuni. Yang bedanya otopsi klinis sama otopsi anatomi. Jadi otopsi anatomi itu dilakukan untuk keperluan pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Kak. Terus kalau misalnya otopsi klinis itu dilakukan di rumah sakit untuk menentukan penyebab kematian untuk tujuan penelitian dan pelajaran. Gimana Kak Maria? Mohon maaf, boleh diulangi nggak? Kak Mariam, boleh diulangi nggak? Tadi pertanyaan siapa tuh ya? Kak Yuni, Kak. Sebentar ya, Kak. Aku ringkas sebentar. Oh, boleh bantu menjawab? Ya, Kak, boleh silakan. Tadi perbedaan dari otopsi klinik dan anatomi ya. Nah, jadi saya lihat di ini kayak jurnal gitu, kalau misalnya otopsi jenazah itu ada 3 jenis, yaitu ada otopsi anatomi, terus ada otopsi klinik, terus sama otopsi forensik. Nah, perbedaannya itu kalau otopsi anatomi itu otopsi yang dilakukan untuk keperluan pendidikan mahasiswa kedokteran. Kalau otopsi klinik itu otopsi yang dilakukan untuk mengetahui penyakit atau penyebab kematian seseorang gitu. Lalu yang ketiga itu otopsi forensik. Nah, otopsi ini dilakukan terhadap jenazah seseorang berdasarkan peraturan undang-undang dengan tujuan membantu dalam menyingkat identitas jenazah gitu. Jadi kalau jenazahnya misalnya udah kayak nggak kelihatan gitu bentuknya gitu, jadi untuk identitas ini orang ini siapa gitu, jadi dilakukan otopsi gitu Kak. Mohon koreksiannya Kakak dan teman-teman. Berarti Kak Salsa sama Kak Mariam jawabannya sebenarnya itu satu objek ya. Jadi kalau tadi Kak Mariam itu kan menegaskan bahwasannya yang klinis itu
tujuan pembelajaran dan yang dilakukan oleh para dokter gitu ya. Iya, Nah, untuk terus kalau Kasalsa itu tadi lebih spesifik. Jadi Kasalsa itu menegaskan bahwasanya jadi pada prakteknya hal itu dilakukan untuk menemukan suatu penyakit gitu yang ada dalam tubuh. Jadi lebih spesifik aja sih, lebih komprehensif. Cuma nyambung apa yang disampaikan oleh Kak Mariam sama Kak Salsa. Hamidah pertegas ulang aja sih teman-teman. Terima kasih semuanya. terima kasih Kak Hamidah. Iya, terima kasih. Tapi kalau sepenangkap aku gini, kalau yang dari pendapat kamar yang dapat itu ada 2 jenis, dan yang ada kalau yang Kak Salsa dapat itu ada 3 jenis gitu aja. Jadi ada tambahannya gitu kalau dari Kak Salsa. Iya kan Kak Salsa? Iya, Kak. Tapi ya intinya mah tujuannya satu tadi yang dibilang sama Kak Hamidah aja. Terima kasih kakak-kakak jawabannya. Ya Kak, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, Kak Kutsia, silahkan. Baik, insya Allah saya coba jawab ya. Dari pertanyaan Kak Hamidah mengenai tentang daging yang dimakan itu, apa tadi? Daging yang bisa dimakan itu maksudnya daging orang lain atau daging apa? Gitu bukan Kak Hamidah? Begitu bukan Kak Saula? Iya betul. Ya, sesuai dengan kaidah apa sih fikih tadi ya, kalau lagi keadaan darurat itu maka dibolehkan hal-hal yang dilarang, termasuk memakan daging. Daging ini di sini kan pembahasannya lagi mayat ya. Ya, jadi orang ini hidup di daerah terpencil gitu, karena darurat banget, nggak ada makanan apapun. Dia nemu mayat nih, tapi mayatnya bukan mayat orang orang Islam, maka boleh dimakan gitu untuk demi menyambung hidup, demi bertahan hidup gitu. Jadi dia memakan daging mayat tersebut dan memakannya dengan mentah-mentah saja tanpa dimasak terlebih dahulu. Kayak gitu, Kak. Itu dalam keadaan darurat ya, kayak darurat banget. Mohon Kak, sanggah tapi tambahan dari Kak. Kak, Kenapa, sebelumnya Kak? maaf dulu nih ya Kak, maaf banget. Tadi kan kalau kata Kak Saula, apa ya, mayatnya itu kan bukan ini ya, kan hidup di terpencil, nah terus nemukan orang tuh, mayat, nah kan itu mayatnya kan bukan Islam, ya kan. Nah kalau misalnya gitu Kak, mayat udah tinggal satu orang itu doang gitu Kak, dan dia itu orang Islam, bagaimana Kak? Kalau menurut kaidah fikih yang tadi, Kak, ad-daruratu tubihul mahdurat, keadaan yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang, termasuk tadi memakan daging mayat orang Islam ya, Kak ya. Kalau di hadis tadi nggak boleh, kalau yang mayat Muslim. Tapi kalau memang keadaannya yang darurat, diperbolehkan. Itu kalau ada satu-satunya itu. Mohon koreksiannya, Kak. Teman-teman, aku ada salah satu sumber nih, mungkin aku bacain ya mengenai hal ini. Karena aku penasaran banget. Jadi di sini ada menurut beberapa pendapat ulama terkait dengan memakan manusia dalam keadaan darurat. Suara Hamidah kedengeran kan ya? Iya kedengeran Kak, jelas. Jadi menurut madhab Maliki, bahwasannya tetap haram hukumnya atau tidak boleh memakan daging manusia walaupun sudah menjadi mayat
dan meskipun pula dalam keadaan darurat. Itu menurut mazhab Maliki. Jadi tetap haram hukumnya. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i memperbolehkan memakan daging manusia bagi orang yang dalam keadaan darurat, tetapi tidak boleh membunuh kafir zimmi atau kafir yang tidak memusuhi Islam. Kemudian juga tidak boleh membunuh sesama muslim, juga tawanan. Jika dia itu kafir harbi atau kafir yang memusuhi Islam, atau orang yang zina muhson, tahu kan ya, orang zina muhson itu orang yang memang sudah menikah, kemudian melakukan zina dengan orang lain. Maka boleh membunuhnya dan kemudian memakan dagingnya jika keadaan darurat. Seperti itu. Karena kan kita mungkin yang perlu digarisbawahi belum tentu juga ya kucuk-kucuk kita menemukan mayat tergelempar sendiri gitu kemudian kita makan. Cuma kalau di sini yang diperjelas itu ternyata boleh dibunuh gitu. Kemudian memakan dagingnya jika dalam keadaan darurat. Seperti itu. Cuma tadi dalam tanda kutip tidak boleh yang sesama muslim, tidak boleh yang tawanan, juga tidak boleh kafir zimmi atau kafir yang tidak memusuhi Islam. Melainkan yang dibolehkan adalah kafir harbi dan juga zina muhsan. Seperti itu. Kemudian itu tadi dari pendapat fikih, ulama fikih. Sedangkan kalau dari firman Allah Subhanahu wa taala, hukum pendapat yang mengharamkan memakan daging meskipun dalam keadaan darurat adalah surah ke-17 yaitu Al-Isra ayat 70. Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di Hamidah, daratan surat keberapa, Kak? Surat Al-Isra, surat ke-17 ya, ayat 70. Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ayat ini menegaskan secara mutlak kemuliaan manusia. Gitu. Jadi fisik manusia itu terhormat dan bukan fisik untuk dikonsumsi. Begitu halnya kata Bani Adam. Nah, ini untuk pendapat yang diharamkan gitu. Sebagaimana tadi mungkin udah dijelaskan ya oleh Pemakalah gitu. Tapi kalau menurut Hamidah, ini menurut Hamidah pribadi ya, kalian boleh setuju, boleh menyanggah dan sebagainya. Kalau menurut Hamidah, dalam keadaan darurat yang paling ringan dilakukan adalah kita memakan daging binatang. Yang diharamkan itu lebih baik menurut Hamidah dibandingkan memakan daging manusia. Toh mungkin saja daging bangkai binatang itu mungkin lebih mudah didapatkan ya daripada kita harus membunuh manusia dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau itu menurut Hamidah ya terkait dengan hal ini. Meskipun kita objektif ya, kita sekarang ini sedang membahas mayat gitu. Jadi apa yang disampaikan teman-teman juga harus fokus terhadap tadi bagaimana keharumannya, bagaimana diperbolehkannya gitu. Tetapi semisal kita bertemu dengan masalah seperti ini, saran Hamidah sih tadi, jadi lebih baik kita memakan bangkai binatang yang memang dahulunya haram, tetapi karena ada darurat kita makan maka diperbolehkan. Gitu sih. Itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Winda izin menambahkan boleh. Lalu ke Winda bentar ya. Aku tadi nyatet yang Kak Hamidah jelasin. Aku takut salah catat atau salah tangkap. Aku mau ini ya Kak, maksudnya mau mengutarakannya gitu. Jadi tadi yang Kak Hamidah bilang itu kan kalau dari Imam Maliki itu mengharamkan walaupun darurat. Nah, kalau Imam Syafi'i itu memperbolehkan, tapi tidak boleh membunuh kafir zimmi dan Islam dan tawanannya. Nah, di sini pun bukan hanya mayat aja, tapi membunuh
pun Imam Syafi'i membolehkan asal jangan membunuh kafir zimmi dan orang-orang Islam atau tawanannya. Nah, kalau dalam menurut ulama fikihnya. Kalau misalnya menurut dalam Al-Qur'annya itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 70 dan ini untuk yang berpendapat mengharamkan. Pendapat Kak Hamidah sendiri itu lebih baik memakan bangkai hewan gitu. Walaupun di sini konteksnya dalam mayat gitu ya. Gitu. Begitu bukan Kak Hamidah? Betul, Kak Yunita, cakep. Oh iya. Oke. Takutnya ada yang salah tulis atau salah tangkap gitu. Terima kasih banyak. Ya. Kak Punten, Winda izin menambahkan ya, tapi sebelumnya suara Winda jelas atau enggak? Jelas, Kak Winda. Iya, tapi Punten agak pelan suaranya. Bagus suaranya pelan. Jadi begini Kak, hukum itu kan silih bergantinya zaman mungkin aja berubah. Kayak misalnya hukum rokok. Dulu emang boleh rokok gini-gini. Kenapa dulu boleh? Jadi yang kita dengar dari penjelasan Ibu yang sebelum-sebelumnya, karena dulu nggak ada penelitian tentang bolehnya itu tentang rokok tuh gini. Dulu belum ada, dulu belum masuk ke sana penelitian tuh. Tapi karena sekarang tuh udah, ternyata rokok mengandung ini ya, baru walaupun hukum asalnya gini, tapi bisa aja nanti hukumnya jadi haram gitu. Nah, begitu juga daging manusia itu walaupun Imam Syafi'i membolehkan, tapi kan zamannya Imam Syafi'i mungkin belum ada penelitian lebih lanjut, Kak. Sedangkan sekarang udah ada penelitian lebih lanjut, banyak banget dong resiko kesehatan. Jadi seakan-akan gini nih, kita makan daging manusia biar kita nggak kelaparan gitu. Tapi nanti kita juga bisa jadi kita justru sakit, kita justru meninggal karena kita makan daging manusia. Karena dengan resikonya yang cukup tinggi gitu kan daging manusia itu sendiri. Di penelitian sekarang kayak yang di film Kannibalis itu juga disebutkan berbagai efek-efek yang terjadi di tubuh kita kalau kita makan daging sesama manusia. Jadi menurut pendapat Winda lebih ke lebih ke kayak Bunda Hamidah. Winda lebih ke ya udah sih kita jujur aja gitu, kita ngelihat keadaan gitu, keadaannya tuh lebih banyak mudorotnya, jadi ya udah lebih baik dihindari daripada nanti kenapa-napa gitu. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Assalamualaikum. Apakah masih bisa bertanya? Ya, Kak, silakan. Kak, kalau kata guru aku kan ya, tapi nggak tahu sih benar atau enggak. Itu mayat itu masih bisa mengurus jenazah itu harus hati-hati gitu ya, pelan-pelan, nggak boleh sembrono gitu. Nah, itu tuh pendapat atau pengertian itu tuh benar gak sih, Kak? Terus kalau benar, bagaimana kaitannya dengan jenazah yang dijadikan bahan penelitian atau yang bisa disebut kadaver itu ya, Kak? Dia sakit gak sih, Kak? Gitu maksudnya, Kak. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak pertanyaannya. Sebelumnya Kak ke materi ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Hanifah. Kira-kira batas proporsional untuk pengawetan jenazah yang akan diteliti berapa ya Kak? Apakah sehari semalam maksimalnya? Dan berarti setelah diteliti, mayat tersebut bisa langsung dikuburkan. Ya. Bahwa aku mau ngejawab, tapi untuk
waktunya dulu, karena kalau yang dikuburkannya itu aku belum dapat. Jadi kalau misalnya dulu itu 1 kali 24 jam, tapi karena sekarang udah ada formalin, itu udah batas waktunya udah bisa sampai 7 hari gitu, Kak. Makasih. Iya Kak, mau izin bertanya lagi nih Kak, soalnya masih ada yang menurutku bingung gitu ya Kak. Jadi gini, yang tadi masih dalam, yang tadi ya Kak, yang apa namanya, yang makan daging mayat ya. Nah, itu kan kata, kan berarti kan gimana ya? Kan kalau Imam Syafi'i itu kan memperbolehkannya, tapi tidak boleh membunuh kafir zimmi atau Islam. Karena yang tadi udah dibilang sama Kak Winda juga gitu, karena hukum itu kan sesuai dengan perkembangan zaman ya Kak. Gitu. Nah, kalau kita di sini kan mayoritas kan maksudnya ngikutnya ke ini ya gitu, ke Syafi'i gitu. Kenapa setiap, maksudnya aku sendiri gitu ya, aku juga waktu itu pernah lihat ke ini sih YouTube-nya Gus Baha gitu. Orang Indonesia itu apa sih ya, lebih mengakui kalau misalnya mereka itu bermadzhab Syafi'i. Tapi pada pengaplikasiannya itu apa namanya berbeda-beda gitu. Maksudnya malah masuk ke mazhab mana aja gitu. Nah, belum dapat kesimpulannya, kita tuh baiknya harus kayak gimana gitu Kak. Hamidah mau izin menanggapi ya teman-teman. Hamidah duluan. Oke Kak Yita, kita tuh pernah belajar ya, bedakan antara kita itu bermadhab Syafi'i dengan Syafi'iyah. Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah itu kan berbeda. Syafi'iyah itu kan lebih cenderung kepada sebuah golongan, sebuah circle gitu ya, yang memang mereka tuh Syafi'iyah banget gitu loh. Terus sedangkan kalau misalkan Imam Syafi'i, ya kita memang mengikuti mazhab Syafi'i itu, bukan Syafi'iyahnya gitu. Karena Syafi'iyahnya itu adalah memang apa ya, bentuk kemajemukan dari pengikut Imam Syafi'i seperti itu. Itu setangkapan Hamidah ya. Kemudian kalau ditanya kayak, oh kita kan ikutnya mazhab Syafi'i ini gitu, memang Indonesia mayoritas seperti itu ya. Kenapa ada yang A, B, C, dan D gitu. Ini Hamidah ingin menjawab, mengklaim dari pendapat Hamidah sendiri ya teman-teman. Dari kebutuhan hidup fitrah Hamidah sendiri dalam bermuamalah, entah itu bentuknya ibadah gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau Hamidah pribadi memang pada dasarnya itu mengambil mazhab Syafi'i seperti teman-teman semuanya. Tapi untuk beberapa hal yang mana kita lebih mengikuti mazhab lain ya, karena Hamidah itu nggak kepengen menjadi Syafi'iyah gitu loh. Karena Hamidah tidak kepengen menjadi Syafi'iyah. Hamidah itu cenderung lebih kayak, oh ketika kita berada di sebuah sikon yang mana kita membutuhkan ini, maka kita mengambil mazhab yang ini gitu. Toh semua mazhab itu mereka imam-imam yang kayak misalkan dalam imam mazhab Syafi'i kan beliau ulamanya juga ulama siqah ya kan. Terus mazhab yang lain itu juga ulamanya kan sudah siqah gitu. Menurut Hamidah tidak ada salahnya kalau misalkan kita mengikuti mereka dalam 1-2 hal perkara seperti itu.
Kayak begini ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu kan, atau mungkin separuhnya ya, baru nyadar bahwasanya dalam Imam Syafi'i itu kita mutlak nggak boleh membaca Al-Quran ketika dalam keadaan haid gitu. Tetapi di Institut Ilmu Al-Quran ini mengambil mazhab Hambali yang memperbolehkan ya kita untuk melakukan hal itu dalam hal apa gitu, dalam karena apa? Karena memang kita butuh sebagai seorang hafizah, kita butuh yang adanya murojaah dan lain sebagainya, meskipun itu sedikit jumlahnya dibandingkan dengan ketika kita dalam keadaan suci seperti itu. Nah itu ini kan kebutuhan dalam rangka syarok ya teman-teman, dalam rangka syarok, yang mana kebutuhan ini juga kita dapatkan, fitrah ini kita dapatkan untuk tujuan lagi dan lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadi insan yang bertakwa, insan yang arif seperti itu. Menurut Hamidah seperti itu. Jadi nggak masalah selagi memang kita ini bisa memperhitungkan dan bisa menyesuaikan gitu. Jangan ketika kita juga punya rekan-rekan yang mazhabnya Syafi'i, kemudian kita tuh cenderung memperdebatkan gitu, kalau gue sih begini aja, begini-gini, gue lebih setuju bagus. Nggak seperti itu. Kayak gitu, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kita menggunakan mazhab lain atau imam lain, kaul lain, karena nafsu kita belaka atau karena kita itu kepengen hidup enak gitu loh, hidup enak. Contohnya seperti ini, Hamidah lupa, mungkin nanti teman-teman bisa menjawab. Ada mazhab yang mengatakan bahwasanya kita potong kuku itu boleh saja ketika haid, kita sisiran boleh aja, keramasan boleh aja gitu, karena mengikuti Sayyidah Siti Aisyah gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya diharamkan gitu, karena mengapa? Karena kuku kita, rambut kita nantinya akan menjadi saksi gitu ketika kita di yaumil hisab nanti seperti itu. Nah, ada orang yang kepengen enak gitu loh, kepengen enak, bodo amat lah, akhirnya dia ngambil mazhab yang ini yang memperbolehkan. Nah, ini kan dengan tujuan yang apa ya? Dengan tujuan yang kurang baik seperti itu. Jadi pokoknya selagi memang ada unsur syarok, menurut Hamidah sih itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan kita mau mengambil sebuah hukum, kita itu diajarkan dalam Imam Syafi'i bahwasanya ambil yang sekiranya itu berat di dunia tapi ringan bebannya di akhirat. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri hal tersebut. Tapi kalau menurut Hamidah itu tadi, jadi nggak apa-apa berbeda-beda, asalkan memang kita tuh punya tujuan yang jelas, kemaslahatannya itu jelas, dan menghindari kemudorotan. Itu aja sih. Kak Yunita, mungkin teman-teman yang lain punya argumen? Kakak Winda izin menambahkan lewat perspektif usul fikih boleh nggak? Jadi di usul fikih kan kita tahu ya, hukum itu nggak cuma ijma doang. Hukum itu ada urf, ada maslahah apa sih Kak? Maslahah mursalah, terus ada sat'at zariyah, itu pokoknya banyak. Terus pertanyaannya Winda, kan kalau menurut Syafi'i, kalau menurut Imam Syafi'i itu kita kalau jual beli harus ini Kak, harus apa sih? Harus ada akadnya gini-gini. Terus kalau sekarang, Winda, misalkan kakak mau beli buku di Winda, kita harus ketemu, kita harus salaman gitu kan? Enggak gitu. Itu kan diambil dari gitu. Jadi kalau nentuin hukum juga enggak ujuk-ujuk, harus ijma semua gitu. Enggak, ada kok cara-cara nentuin sumber-sumber hukum itu sendiri gitu, ada pakai ada pakai apa gitu. Jadi enggak, ini nih dia jual belinya enggak pakai akad nih, berarti dia bukan Syafi'i nih gitu. Enggak gitu juga Kak, soalnya ada juga yang ya beda-beda hukum gitu, ada yang ada yang apa. Izin menambahkan dari
bahasan itunya, Kak. Terima kasih. Mohon koreksinya. Oke, terima kasih Kak Winda. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Hanifah juga. Kalau sampai 7 hari boleh nggak? Apa bukannya kelamaan? Maksudnya pengawetan jenazah ya Kak? Oh ya, baik. Kakak materi gimana? Ada yang ingin menjawab? Maria mau jawab sedikit. Jadi kan kalau misalnya dulu belum ada proses pengawetan dengan formalin, jadi dia 24 jam aja udah mengeluarkan bau nggak sedap, terus mengeluarkan cairan yang bisa ngerusak lingkungan. Nah, sedangkan sekarang itu udah ada suntik formalin, jadi buat waktunya emang singkat, jadi paling maksimal tuh 7 hari. Jadi kalau kakak bilang 7 hari kelamaan apa enggak, ya enggak, tapi udah batas maksimal. Itu sih kak. Kasih. Kak Mariam, tapi Hamidah nggak tahu deh, kayak lebih jelasnya itu apa, gimana prosedurnya, mungkin tahu ya, tapi nggak banyak gitu prosedurnya kayak apa, terus berapa lamanya. Boleh minta izin dijelasin nggak, Kak Mariam atau Kak Kutsia yang lain-lain? Dijelasin apa ya kak? Ini tentang apa tadi yang ditanya? Suntik formalin. Bukan. Oh, suntik formalin, iya itu. Nggak ngerti gimana tuh. Serius mau ini yang dijelasin tuh proses pengawetan mayat dengan formalin apa gimana? Yang Kak Mariam tahu aja, nggak apa-apa. Kebetulan nggak tahu. Sebentar. Jadi suntik formalin itu maksudnya apa sih, badannya disuntik itu buat pengawetan gitu? Iya, rongga dadanya kak, rongga dada. Jadi yang aku baca tuh dia diawalin persiapan alat gitu banyak kayak apron, tahu nggak sih kak, split 25 cc nomor 3 yang gitu-gitu. Gitu. Jadi semua bahan, terus dia tuh dimulai dari bagian mata, terus masing-masing tuh 5 cc, 5 cc. Kalau dua matanya totalnya 20, terus bagian selanjutnya itu oke, dia dari mata turun ke bawah gitu sih kak, sampai akhirnya kaki gitu. Berarti suntik itu dengan tujuan pengawetan ya. Mungkin buat ini kali ya, kayak semisal kalau ada penanganan yang memerlukan berhari-hari gitu kali ya. Kayak semisal keluarga mayat tuh di mana gitu ya nggak sih? Terus mau dikuburnya itu di mana? Kayak gitu-gitu nggak dengan tujuannya atau gimana, Kak Mariam? Yang aku tahu kalau misalnya waktunya lebih lama kayak gini, kayak misalnya pembunuhan gitu-gitu. Jadi ini pembunuhannya tuh ya pembunuhan atau bunuh diri sih, kan ada ya orang ini mah bunuh diri padahal dia dibunuh gitu. Pembunuhan berencana tapi dibilangnya bunuh diri gitu. Itu sih kak. Ya keluarga pasti ada yang nggak terima, ini kayaknya bukan bunuh diri deh, soalnya dia terkenal orang yang nggak putus asa tiba-tiba bunuh diri atau gimana bunuh diri, enggak gitu. Jadi keluarganya minta buat diteliti ini gimana sih gitu. Kok bisa meninggal, ternyata pembunuhan gitu-gitu sih kak. Oh gitu, berarti pengawetnya itu dengan tujuan memang untuk penelitian ya, karena penelitian itu butuh rentan waktu yang mungkin beberapa hari seperti itu ya untuk menemukan jawabannya. Iya benar. Tapi ada Kak Hamidah yang Iya. bukan untuk tujuan penelitian juga, yang kayak agamanya Kristen gitu. Itu suka diawetin juga mayatnya. Oh iya, itu Iya kenapa, itu. Kak Yuli? Itu kenapa Kak Yuli emangnya? Kalau itu kan biasanya apa ya? Ntar teh sama yang ininya, sama keluarganya suka dikasih makan gitu, Kak Hamidah. Nah, untuk itu kan ditaruh dulu di rumahnya beberapa hari. Kalau beberapa harinya tuh aku kurang tahu ya. Nanti sebelum hari H sebelum pemakaman itu dia dikasih makan dulu. Nah, kalau misalkan gak diawetin kan takutnya bau gitu ya mulutnya gitu. Itu yang kata nenek itu bukan sih? Kayak apa sih? Gitu.
namanya nenek apa gitu ya. Aku pernah nonton tuh di YouTube. Kalau nenek itu aku nggak tahu. Nanti Iya, kan pokoknya ada dipakai nama, baju kan ya. ya Yang ada nama bagus-bagus, tradisinya perhiasan. waktu itu. Tradisi, pokoknya ada itu sebuah tradisi ya. Jadi nanti dia di apa sih di rumah di pokoknya ada gitu. Nah nanti sampai dia benar-benar apa sih namanya dia tuh ini banget dia masih bisa foto sama mayat tersebut gitu. Iya, Itu tahu, ada namanya tahu. nenek apa gitu lupa itu ya. Iya, tahu itu. Itu di pedalaman itu kan Nita. Di Yang pedalaman itu ya, jauh banget kayaknya. yang kearifan lokal Pedalaman. itu kan ya Kak. Iya, Yang Pokoknya itu aja. iya. yang dinyanyi-nyanyiin, Kalau yang di itu gitu dinari-nariin gitu ya. sebenarnya banyak sih. Sebenarnya banyak sih Yul, ada yang dinyanyiin, ada yang bawa-bawa, bahkan tuh dilempar-lempar tuh ada, bayangin ya. Katanya tuh semakin ketika dilempar, semakin dia terlempar jauh, itu artinya semakin kuat kekuatan yang dia punya bersama dengan makhluk-makhluknya dia yang udah di alam lain kayak gitu. Jadi memang kalau membahas kearifan lokal tuh banyak banget sih gitu. Cuma di sini kita pada umumnya aja ya. Pada umumnya tuh yang tadi yang Kak Yuli sampaikan sama Kamayan seperti itu. Oke, makasih semuanya. Iya, sama-sama Kak. Tadi pertanyaan Kak Yuli apa ya? Bisa diulangi nggak Kak? Kenapa Kak? Bukannya udah kejawab ya, Kak? Belum dijawab. Oh, Belum dijawab ya? belum. Asal Anda. Soalnya tadi putus-putus Kak Yuli. Oh, suara aku putus-putus. Tadi pas nanya. Gimana? Iya deh kayaknya. Oh, jadi ulangi dulu nih Kak pertanyaannya. Gimana Kak? Ulangi lagi pertanyaannya Kak. Iya Kak, boleh. Oke. Jadi kan kalau sepengetahuan aku dari guru yang di pondok gitu, kalau misalkan mayat itu atau jenazah masih bisa merasakan sakit gitu Kak. Untuk itu kita harus berhati-hati, tidak boleh sembrono untuk mengurusi jenazah tersebut, memandikan, mengkafani gitu Kak. Nah, kalau misalkan pendapat itu benar, pengertian itu benar gitu Kak, bagaimana kaitannya dengan jenazah yang dijadikan bahan penelitian ini gitu Kak, di bedah kayak gitu-gitu. Tapi gimana gitu Kak? Benar gak sih pendapat itu tuh gitu? Kak, aku mau jawab sedikit. Gimana? Aku mau jawab. Kalau misalnya peringatan itu sendiri, aku kurang tahu ya Kak, tapi kayaknya benar soalnya setiap ada keluarga yang meninggal atau gimana, pasti dimandinya pelan-pelan, di kafaninnya pelan-pelan, benar-benar pelan-pelan gitu. Nah, untuk pembedahan ya, itu kan pasti ada prosedurnya Kak, nggak mungkin gegabah, nggak mungkin kasar, nggak mungkin sembrono. Jadi kalau misalnya dia ngerasain sakit apa enggaknya, aku kurang tahu juga sih. Tapi, gimana sih? Bentar kan? Kak Yuli, kalau masalah si jenazah sakit atau enggak itu kurang tahu ya, karena emang nggak ngerasain juga kan. Iya Kak, belum pernah. Iya, karena emang kan nggak ngerasain, jadi nggak tahu. Kak, kan kita Jangan kalau gitu ditanya juga kali tentang mati bahasanya. juga, kita nggak harus ngerasain dulu, tapi bisa menjelaskan gitu. Barangkali di sini ada yang tahu ilmunya gitu maksudnya.
bahkan sebelum praktek aja udah tahu gitu. Kalau Kak izin menambahkan ya sedikit Ya Kak, saya. dan mohon koreksinya juga. Jadi kan ya mungkin merasa sakit gitu karena bekas ini juga kan katanya kan kalau misalnya dicabutnya sakitnya tuh kayak kulit kebeset bahkan lebih kan gitu. Mungkin itu salah satunya juga faktor penyebab si orang meninggal itu kesakitan gitu Kak. Nah tapi kan mati di sini kita ambil dari kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu kan dari kata zauk itu merasakan ya Kak. Nah, merasakan di sini itu bukan berarti dia tuh mati ya udah mati aja. Nah, tapi dia itu hanya sekedar merasakan tetapi dia hidup gitu, hidup di dalam kubur gitu. Jadi beda alam aja gitu Kak. Beda alam gitu ya, merasakan zauk gitu, merasakan, tapi dia itu ya sebenarnya hidup cuman nggak merasakan gitu, hanya merasakan mati gitu, bukan berarti mati ya udah nggak ada kehidupan lagi gitu Pak. Karena juga disebutkan kan ya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal, pokoknya yang artinya tuh ya sebenarnya dia tuh hidup tapi kamu tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Nah, terkait dengan otopsi ini, mungkin ketika udah ada kerinduan dari keluarganya kan seperti itu ya, nggak langsung otopsi segala macam. Ada memenuhi syarat-syarat yang untuk diotopsi, terus ada kerinduan dari keluarganya juga. Mungkin dari situ bisa wasilah Kak membuat si mayat itu tidak sakit gitu. Ini persepsi aku ya gitu, maksudnya. Mohon koreksinya juga teman-teman kayak gitu, karena kan udah ada keriduan juga dari keluarganya dan segala macamnya, syarat-syaratnya udah terpenuhi juga. Makasih Kak Yunita. Guys, ini BTW Kak Soleka nanya katanya, kalau misalkan mayatnya kesakitan nanti mayatnya bangun lagi nggak? Ya Allah, orang Bisa aja Kak kalau Allah berkehendak mah ini. Yunita udah serius-serius ditanya malah kayak gitu. Oke, Hamidah mau menanggapi sedikit ya. Hamidah itu pernah melihat prosedur dari salah satu film, karena film itu kan menjadi bukan hanya hiburan, tapi menjadi salah satu sumber edukasi juga ya. Jadi waktu itu Hamidah ngeliat yang pertama terkait dengan jenazah ataupun pasien sakit itu ketika mau dioperasi itu pasti kan diadakan persetujuan. Yang pertama, mau apa enggak diadain operasi atau perawatan tingkat lanjut dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh dokter ini, dokter itu dapat persetujuan atau tidak dan lain sebagainya. Gitu. Nah, oleh dokter siapa ini, pastikan dokternya itu adalah dokter yang profesional. Bahkan ya, untuk beberapa kasus di rumah sakit, jadi itu dirapatkan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi itu ada profesional dokter, senior dokter yang ngerapatin. Jadi ini kira-kira ditangani oleh siapa pasien ini? Jenazah ini ditangani oleh siapa? Seperti itu. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Kemudian semisal ada yang ditunjuk A aja gitu. Dia kan sudah lebih lama di sini, sudah lebih senior. Tetapi anggota rapat atau dokter lain dalam forum itu mengatakan, saya nggak setuju. Kenapa? Karena meskipun dia sudah senior, dia itu bukan dokter di bidang tersebut. Misalkan bukan di dokter di bidang bedah, gitu. Misalkan dokter kandungan, seperti itu. Nah, itu artinya kan jadi kalau semisal dari sistem atau prosedur rumah sakit, insya Allah itu sudah terjamin gitu, sudah terjamin karena memang tadi adanya dirapatkan terlebih dahulu gitu, kemudian kan mereka juga udah profesional dan lain sebagainya. Toh kalau misalkan ada kesalahan, ada kecerobohan, mungkin itu sebuah hal yang datang dari unsur ketidaksengajaan seperti itu.
Hamidah juga waktu itu diperlihatkan di film tersebut bagaimana cara membedahnya itu benar-benar secara mendetail banget, secara pelan-pelan banget gitu. Kita ngelihatnya tuh ngiru banget, tapi seperhatian itu dokter untuk memperhatikan setiap sudut-sudut kecil dari tubuh manusia, dari organ tubuh manusia. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sakit atau tidak, mungkin tadi sudah diperjelaskan ya bahwasanya pasti merasakan sakit. Kemudian sakit enggaknya, maksudnya berapa besar sakitnya walau alam, karena kita tidak bisa merasakan, atau mungkin di sini tidak ada secara spesifik yang memiliki title dari kedokteran dan lain sebagainya, jadi kita nggak punya sumber yang valid, tapi setidaknya itu seperti itu. Dokter itu mengupayakan banget untuk pasiennya agar bisa seteliti mungkin. Seperti itu. Gitu Kak Yuli mungkin. Itu aja sih dari Hamidah. Kasih teman-temannya. Ya, Semangat semuanya. makasih semuanya untuk penjelasannya. Kak, ada yang tahu gak sih? Itu kalau mayat yang diawetkan itu yang di kearifan lokal gitu, yang nggak dikuburkan, itu dia mengalami alam kubur gak sih, atau siksa kubur dan sebagainya yang ada di kubur? Ada yang tahu nggak? Makasih. Kita panggil Ustadz Somad aja yuk. Kayaknya pembahasannya susah-susah banget dah. Kepo gitu kan, nggak dikuburin ya, itu ada yang nggak dikuburkan gitu. Kalau yang bahan penelitian mah itu mah bisa ya, kalau nantinya gitu, kalau setelah selesai digunakan atau dipakai, diteliti, itu bisa dikuburkan. Akan tetapi bagaimana gitu mayat atau jenazah yang diawetkan yang itu Kak, yang tadi dinyanyi-nyanyiin, yang dinari-nariin gitu kan, itu mah terus aja ya Kak, diawetin gitu, nggak dikubur-kuburin. Itu dia mengalami masa kubur jadi atau siksa kubur. Kayaknya ngalamin dah. Kayaknya kalau misalnya orang-orang kayak orang kafir itu kan pasti ada siksa kubur. Tapi dia nggak di kuburan. Aduh, nggak tahu. Terus dipetik gitu ya, Kak Salsa? Mungkin kalau azabnya tetap ya, apalagi dia kan maksudnya non Islam gitu ya Kak. Mungkin kalau azabnya beda, azabnya mah sama aja, mungkin dia lebih pedih gitu kan. Cuman kalau alamnya mungkin ngalamin, nggak tahu dah kalau alamnya mah dia ngalamin apa enggak. Kan itu Kalau yang azab kayaknya diawetkan kan jasadnya doang gitu, arwahnya mah enggak. Arwahnya udah di ini alam goib. Ini ada ini nih, ada jawaban dari Buya Yahya. Kan pertanyaannya, apakah jasad dengan kondisi yang tidak dikubur tetap mendapatkan siksa kubur oleh Allah SWT meskipun tidak dikubur? Nah, menurut Buya Yahya, pada dasarnya yang dimaksud alam kubur itu adalah alam barzah. Alam yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Di alam itu, orang yang berdosa akan mendapat siksa kubur dan yang soleh akan mendapat nikmat kubur. Dan di situ ada yang namanya alam siksa barzah atau siksa kubur dan ada nikmat kubur. Itu. Selain itu, di alam barzah semua jasad akan diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Terus jadi kalau dari penafsiran Hamidah di sini bahwasanya kuburan itu hanyalah manifestasi dari alam barzah. Jadi kuburan itu adalah manifestasi dari alam barzah. Cuma gambaran kita aja gitu.
kita disiksa nih nanti di kuburan, di alam kubur. Nah, sebenarnya alam kubur itu yang dimaksud adalah alam barzah gitu. Cuma kan kita namanya manusia, kita tuh kan membutuhkan sebuah penjelasan yang lebih objektif, yang lebih bisa kita bayangkan gitu. Kalau alam barzah kan kita bingung ya kan kayak apa. Tapi mungkin penggunaan alam kubur di sini lebih tepat gitu. Nah, alam barzah itu apa? Alam barzah itu yang tadi yang menghantarkan antara dunia kepada akhirat seperti itu. Nah, dari situ dah nanti diberi siksa atau nikmat. Kemudian juga nanti didatangkan malaikat, mungkar, dan nakir. Seperti itu. Terus Oke, ada tambahan makasih. juga. Belum. Iya, ada tambahan juga sedikit. Menurut Bu Yayah ya, hal itu terjadi karena makna alam kubur yang berarti alam barzah ya, alam yang lebih luas dari dunia. Bahkan menurutnya ada sebagian ulama yang berpendapat nantinya yang akan mendapat siksa kubur adalah jasad dan rohnya. Oh, jasad dan rohnya ya. Ada yang berpendapat tapi ya, ada yang berpendapat berarti nggak semua ulama itu berpendapat bahwasanya yang disiksa itu cuma rohnya doang. Tapi sebagian ada yang berpendapat bahwa jasadnya itu juga mendapat siksa tersebut. Untuk itu bagi jasad yang tidak utuh karena dibakar ataupun kecelakaan akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi buat teman-teman yang juga bingung, nah terus gimana dengan mayat yang dibakar gitu? Ya akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan ada ya pembakaran mayat seperti itu. Nah, Allah akan membawanya ke alam barzah. Seperti itu kurang lebihnya. Begitu Kak Yuli, kali ini aku udah selesai ngomongnya, silahkan bilang makasih. Iya, makasih Kak Hamidah untuk penjelasannya. Saula, kalau misalnya mayat nggak ada keluarganya kayak gitu ya, berarti dia kalau diotopsi ya otopsi aja gitu, nggak usah ada izin keluarga, orang dia nggak ada keluarganya gitu kan nggak apa-apa kan ya? Iya, Kak. Jadi, pemerintah, Kak. ya, Punten, Kak. iya Kak Winda. Jadi biasa apa namanya dikasih batas waktu buat buat keluarga untuk ngambil jenazah entah berapa, entah 2 minggu gitu. Tapi kalau misalnya udah jenazahnya nggak ada diambil, berarti itu udah dianggap milik negara gitu, milik pemerintah. Oh, kalau misalnya milik pemerintah boleh dibuat penelitian dokter gitu ya? Iya, tadi dalam makalah ada yang disebutin gitu, Kak. Kalau pemakalah, ini udah selesai ya tanya jawabnya? Masih ada pertanyaan yang belum dijawab nggak, Kak? Kayaknya udah semua ya. Udah, Kak. Udah dibantu jawab tadi sama kakak-kakak. Oke. Mungkin sampai sini saja diskusi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.